Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan konten Islami ya teman-teman ya. Semoga kita dalam keadaan barokah, sehat iman Islam, amin Allahumma amin. Ini masih di bulan Januari ya. Insya Allah besok kalau nggak ada halangan, Allah ridhoi, baru tanggal 25 ya teman-teman ya, di tahun 2024. Baru awal bulan, saya yakin teman-teman sudah mulai melihat banyak sekali tanda-tanda akhir zaman ya. Ada salah satu peristiwa yang amat sangat tidak diharapkan dan tidak bisa ditoleransi oleh perilaku kemanusiaan. Mari kita belajar sedikit tentang kejadian-kejadian ini ya. Kita bahas secara Islami ya teman-teman ya. Pertama, ada peristiwa Carok di Madura yang saya tanggapi secara garis besar adalah si pelaku merasa harga dirinya ya, itu diinjak-injak oleh korban ya. Terjadilah duel yang seharusnya tidak diharapkan. Teman-teman Islami Puanggi, di sini saya mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban dan juga rasa prihatin saya terhadap perilaku. Andai saja baik antara korban dan perilaku sama-sama saling bisa menjaga diri, perilaku dan hati, insya Allah tidak ada istilah duel atau carok. Tidak ada yang rugi dan tidak ada yang merugikan. Tidak ada yang tangis dan ditangis-tangisi. Benar ya teman-teman ya. Sebelum pelaku carok itu pergi, sang ibu itu menahan agar putranya tidak melakukan pertandingan yang tidak sewajarnya. Di sini kita bisa melihat teman-teman, sejauh apa kaki kita melangkah. Andai saja ya, sebagai orang tua itu melarang kita jangan berjalan. Karena apa teman-teman? Tidak ada sisi keberkahan untuk kita ya. Lanjut peristiwa yang kedua, ada seorang tante yang dengan tega-teganya secara tragis ya, mengambil harta benda ponakannya hingga tutup usia. Siapa yang salah di sini teman-teman? Ya, pelaku atau ibunya korban? Karena kebetulan korban masih di bawah umur. Ya. Di dalam Allah itu melarang kita untuk bertabaruj atau berlebih-lebihan dalam berdandan, ya, berpakaian atau berperilaku. Kenapa? Allah itu menjaga marwah kita agar tidak menimbulkan kebencian dari orang lain, tidak mendatangkan penyakit ain yang merusak diri dan jiwa kita. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua. Untuk apa teman-teman? Untuk demi keselamatan kita di dunia wal akhirah. Ya. Dan perlu kita tegaskan di sini bahwa anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesayang-sayangnya kita kepada anak itu adalah mutlak hak milik Allah. Kita hanya dititipkan dan diamanahkan agar anak ini berkembang dengan baik ya, memahami, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita Nabi Muhammad SAW ya, melebihi apapun, termasuk melebihi cintanya kepada kita. Jangan anak hanya dititipkan perkara duniawi saja yang belum tentu mereka bisa genggam sampai ke akhirat.
perkenalkan juga akhirati untuk bekal diri sendiri, untuk bekal kita nanti sebagai orang tua. Pertanggungjawaban kita melintasi dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Peristiwa yang ketiga yang sama-sama menyorot perhatian kita juga, ada tunawisma yang melahirkan di musola. Betapa pilunya hati ini melihatnya. Di luar sana banyak sekali saudara-saudari kita yang mendambakan kehadiran anak tercinta. Ya, si pelaku ini melahirkan dengan lalu anaknya ditinggalkan di musola begitu saja dia pergi. Ada yang bertanya begini, kira-kira kok itu enak banget ya, saya lahiran itu normal, sakitnya luar biasa. Lahiran kedua sesar luar biasa, sakit juga. Kok itu bisa ya, segampang itu langsung diri habis melahirkan taruh saja anaknya. Jangan salah saudari-saudariku, ingat Allah itu maha tahu, Allah itu maha paham sekali. Ya, salah satu nikmat pahala dari seorang wanita adalah itu bisa melahirkan. Jadi jika ada orang yang melahirkannya mudah, bukan berarti dia tidak mendapatkan nikmat, bukan. Ada beberapa orang yang Allah pilihkan untuk ditunjukkan kepada diri kita nih ya teman-temannya, bahwa lihatlah seberapa beruntungnya wahai ukhti, engkau melahirkan dengan bercucuran keringat, ya bertaruh nyawa demi buah hati, pahalamu sedang dilipat gandakan. Nah kalau ini yang begitu mudahnya lalu dia tinggalkan, adakah Allah iba kepada dia? Tidak teman-teman. Makanya Allah cabut nikmat sakitnya, ya Allah cabut nikmat perjuangannya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dampak perbuatan mereka. Semoga mereka semua kembali ke jalan yang lurus. Quran Surah Ar-Rum 30-41. Akhir kata teman-teman, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memohon permintaan agar selamat dunia dan akhirat kita. Ya, jangan pernah bosan-bosan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kita masih berada di dunia. Karena ketika nanti kita telah sampai ruh kita di akhirat, pintu tobat pun telah ditutup. Yang ada hanyalah hisab dan hisab, berhitung dan hitungan tentang apa yang telah kita lakukan di dunia, tentang kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ke depan kita berdoa, kita jangan jadi golongan orang-orang yang meringankan tugas setan. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.